Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nadia Zakira, Nazifatul Rozika, Ryan Moh Alfarizi, Randa Karima, Samsul Hadi, Taskia Napsi Aulia, dan Yusril Mahendra. Dalam presentasi ini, kami akan membahas materi mengenai dairy product. Adapun pembahasan yang terdapat dalam presentasi ini, pengertian dairy product, jenis dairy product, klasifikasi dairy product, manfaat dairy product, resiko mengonsumsi dairy product, cara penyimpanan dairy product, dan hot isunya. Pengertian dairy product atau produk susu merupakan hasil olahan makanan atau minuman yang bahan utamanya berupa susu yang mengandung kalsium. Definisi produk dairy adalah bahan makanan yang berbasis susu, termasuk diantaranya adalah susu itu sendiri, krim, butter, dan keju. Bahan-bahan ini banyak digunakan untuk pembuatan makanan atau campuran minuman karena rasanya yang gurih akan membuat suatu sajian lebih bernilai. Selain itu, produk dairy juga dapat membuat tekstur yang lebih lembut dan tampilan yang menarik disertai aroma yang khas mengundang selera. Kemudian kandungan yang ada dalam produk olahan susu, mentega, dan keju mengandung banyak protein, vitamin, kalsium, mineral, serta sumber karbohidrat. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar atau normal, maka dairy product ini bisa menjadi sumber energi di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis dairy product. Ada banyak makanan maupun minuman yang masuk sebagai produk dairy, seperti 1. Whipped cream, 2. keju, 3. es krim, 4. puding, 5. yogurt, 6. cooking cream, 7. custard, dan yang terakhir yaitu kefir. Butter juga terbuat dari susu, tapi bukanlah produk dairy karena umumnya tidak memiliki kalsium sama sekali dan hanya mengandung lemak. Di dalam bahasa Inggris, dairy product itu berarti susu dan seluruh produk susu dan turunan atau hasil olahan susu. Kemudian ada jenis-jenis susu yang termasuk di dalam dairy product, yaitu yang pertama ada susu segar, kemudian ada susu skim dan susu krim, kemudian ada susu bubuk, kemudian ada susu pasteurisasi, kemudian susu homogenisasi, dan juga susu UHT. Kemudian kandungan nutrisi yang terdapat pada susu atau dairy product, yaitu yang pertama ada kalsium 276 mg atau 28% dari RDI. RDI itu berarti recommended daily intake atau asupan harian yang direkomendasikan. Kemudian ada vitamin D 24% dari RDI, kemudian ada riboflavin atau vitamin B2 26% dari RDI, kemudian ada vitamin B12 18% dari RDI, kemudian ada kalium atau potasium 10% dari RDI, kemudian ada fosfor 22% dari RDI. Kemudian ada lemak 8 gram, kemudian protein 8 gram, kemudian karbohidrat 13 gram. Dan juga ada sejumlah vitamin yang terkandung di dalam dairy product. Yang pertama itu ada vitamin A, kemudian vitamin B1, kemudian vitamin B6, dan juga selenium, zinc, dan magnesium. Dan yang terakhir itu ada susu dairy produk ini juga mengandung 146 kalori. Sehingga ratusan jenis asam lemak yang sebagian besar bersifat bioaktif atau berefek besar pada kesehatan manusia. Kemudian dairy produk ini memiliki turunan atau hasil olahan tersendiri. Dan beberapa hasil olahan itu seperti whipped cream, kemudian keju, es krim, kemudian yogurt, kemudian cooking cream, kemudian custard, dan juga kefir. Itu adalah sebagian dari hasil olahan dari dairy product. Kemudian di samping itu, fakta tentang dairy product itu adalah ternyata satu-satunya spesies yang mengkonsumsi susu setelah dewasa dan yang mengkonsumsi susu dari spesies lain. Tapi ternyata 75% manusia dewasa di dunia adalah seorang laktosa intoleran, di mana arti dari laktosa intoleran ini adalah alergi terhadap laktosa yang terdapat di dalam susu. Kemudian kalsium yang dibutuhkan oleh manusia perharinya itu adalah dari 1000 sampai dengan 1200 mg per hari. Sementara rata-rata asupan masyarakat di Indonesia ini hanya 250-an miligram saja. Jadi dapat direkomendasikan
bahwa untuk seorang dewasa konsumsi dari produk itu dari 2 sampai 3 kali per hari untuk memenuhi kebutuhan harian kalsium tersebut. Manfaat dairy product. Manfaat yang pertama, baik untuk tulang. Produk dairy adalah asupan yang tepat untuk menjaga kesehatan tulang. Tidak hanya peran kalsiumnya, susu juga mengandung vitamin D dan protein yang sama-sama penting untuk tulang. Yang kedua, membantu menstabilkan tekanan darah. Susu dan produk olahannya juga mengandung kalium yang berperan penting untuk menstabilkan tekanan darah. Dan yang ketiga, menjaga fungsi saraf. Kalsium yang ada pada produk dairy tidak hanya baik untuk tulang, tapi juga menjaga fungsi saraf dan otot. Yang keempat, menyehatkan pencernaan. Produk susu yang sudah difermentasi seperti yogurt mengandung probiotik yang baik untuk kesehatan saluran pencernaan. Mengkonsumsi cukup probiotik akan menambah jumlah bakteri baik di usus, sehingga sistem pencernaan lebih sehat. Yang kelima, menurunkan resiko obesitas dan diabetes tipe 2. Sebuah penelitian menyebutkan susu dengan kandungan lemak yang tinggi justru dinilai dapat menurunkan resiko obesitas. Penelitian yang lain menyebutkan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi susu tinggi lemak memiliki lebih sedikit penumpukan lemak di perut, peradangan lebih rendah, dan jumlah trigliserida lebih sedikit. Risiko mengkonsumsi dairy product yang pertama, kulit jadi lebih mudah berjerawat, dikarenakan saat mengkonsumsi susu dan produk olahannya, tubuh akan terpicu untuk melepaskan insulin. Zat ini telah terbukti beresiko memicu keluarnya jerawat di kulit. Yang kedua, ada meningkatkan resiko kanker jenis tertentu. Insulin dalam jumlah yang terlalu tinggi juga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena kanker prostat. Meski begitu, diketahui bahwa hubungan antara produk susu dan kanker sangatlah kompleks. Namun di sisi lain, mengonsumsi susu maupun produk olahannya juga dinilai bisa mengurangi risiko seseorang terkena kanker kolorektal. Yang ketiga, itu ada memicu penyakit jantung. Produk dairy, terutama keju, yang mengandung cukup banyak lemak jenuh dan kolesterol. Oleh karena itu, jika dikonsumsi terlalu berlebihan, produk tersebut bisa menyumbat di dalam pembuluh darah yang dapat meningkatkan resiko jantung. Yang keempat itu ada menyebabkan gangguan pencernaan. Mengonsumsi produk dairy bisa memicu terjadinya berbagai gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare, dan perut bergas. Yang kelima itu ada meningkatkan resiko diabetes tipe 1. Mengkonsumsi produk dairy secara berlebihan di usia yang terlalu dini dinilai bisa meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 1. Cara penyimpanan dari produk. Yang pertama, simpan susu, keju, yogurt, krim, cottage cheese, dan produk-produk sejenis di kulkas dalam kemasan aslinya. Yang kedua, pastikan bahwa temperatur kulkas Anda setidaknya 4,5 derajat Celcius atau lebih. Yang ketiga, setelah pemakaian, tutup kembali kemasan dengan baik. Yang keempat, pergunakan susu dengan produk dairy lainnya secara berurutan berdasarkan tanggal pembeliannya. Yang kelima, jangan biarkan produk dairy dalam suhu kamar lebih lama dari 2 jam saja. Yang keenam, jangan bekukan susu atau produk dairy lainnya kecuali mentega, keju keras natural, atau yogurt. Mutu dan teksturnya akan berubah. Brand susu beruang mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1930. Awalnya produk ini banyak dijual di toko obat-obatan Cina sehingga banyak orang yang meyakini bahwa susu ini dapat berkhasiat sebagai obat. Asumsi terkait khasiat susu yang menyembuhkan sakit termasuk gejala yang menyertai orang yang terpapar COVID-19 pun belum dibuktikan secara klinis. Belum lagi, masyarakat tidak memiliki literasi gizi dan kesehatan yang memadai khususnya terkait COVID-19. Berkaca dari kasus panic buying susu beruang, di tengah kekalutan warga menghadapi pandemi, maka klaim berlebihan terkait kualitas produk semacam ini tentu perlu diklarifikasi agar tidak menyesatkan khalayak banyak.
Selain itu, perlu sikap kritis konsumen pun perlu dibutuhkan di masa pandemi saat ini. Konsumen pada dapat secara mandiri memperkaya literasi gizi dan kesehatan mereka, membiasakan diri untuk mencermati klaim produk kesehatan serta fakta yang sebenarnya. Dengan demikian konsumen tidak perlu larut dalam kepanikan. Sumber yang saya dapatkan ini dari kompres.upj.ac.id